Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan sedikit pendahuluan mengenai akuntansi internasional. Sebelumnya, saya memperkenalkan dulu nama-nama teman kelompok saya. Yang pertama ada Siti Nurhalisa, kemudian saya sendiri Arfani Syafnanur, selanjutnya ada Erling Aprilia, dan yang terakhir ada Zulfia Damayanti. Mengenai pembahasan kali ini, itu mengenai akuntansi internasional dan pengaruhnya terhadap kebijakan sektor keuangan dan pasar modal global. Baik, langsung saja kita masuk di pembahasan. Jadi, pertama di sini itu kita membahas mengenai perbedaan akuntansi internasional dengan akuntansi lainnya. Dalam dunia usaha akuntansi merupakan suatu alat informasi, di mana akuntansi memberikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Akuntansi internasional memiliki peran yang serupa dengan konteks yang lebih luas, di mana lingkup pelaporannya adalah untuk perusahaan multinasional dengan transaksi dan operasi lintas batas negara, ataupun perusahaan dengan kewajiban pelaporan kepada para pengguna laporan di negara lainnya. Proses akuntansinya pun tidak berbeda dan dengan kualifikasi standar pelaporan tertentu yang diatur secara internasional maupun lokal pada negara tertentu. Tapi penting untuk diketahui mengenai dimensi internasional dari proses akuntansi pada tiap negara yang berbeda, di mana perbedaan itu meliputi perbedaan budaya praktis bisnis, struktur politik, sistem hukum, nilai mata uang, tingkat inflasi lokal, risiko bisnis, dan serta aturan perundang-undangan mempengaruhi bagaimana perusahaan multinasional melakukan kegiatan operasionalnya dan memberikan laporan keuangannya. Jadi, di dalam akuntansi internasional terbagi menjadi 3 bidang atau proses atau tahap yang luas. Di antaranya itu, yang pertama, pengukuran. Dalam tahap ini, proses yang dilakukan adalah mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghitung aktivitas operasi dan transaksi, serta memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas atau pengukuran kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dan berbagai aktivitas perusahaan lainnya. Pengukuran juga dapat memberikan masukan mengenai probabilitas operasi suatu perusahaan dan mengukur kekuatan posisi keuangannya. Tahap yang kedua yaitu pengungkapan atau disclosure. Proses atau tahap di mana pengukuran akuntansi yang telah dilakukan di tahap sebelumnya akan dikomunikasikan atau dilaporkan kepada pengguna laporan keuangan dan juga akan digunakan dalam pengambilan keputusan untuk kedepannya, atau singkatnya, proses mengkomunikasikan kepada para pengguna. Dan yang ketiga, tahap terakhir, auditing. Auditing yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Auditing di sini lebih menitik beratkan pada proses di mana para kalangan profesional akuntansi khusus atau yang disebut auditor akan melakukan atestasi atau pengujian terhadap keandalan agar proses sebelumnya yaitu pengukuran dan pengungkapan akan berjalan sesuai fungsi yang diinginkan tanpa ada kegagalan dalam proses pengoperasiannya. Sekarang kita akan membahas mengenai sejarah akuntansi. Jadi, pada awalnya itu, akuntansi dimulai dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan, atau biasa juga disebut dengan double entry bookkeeping, pada abad ke-14 dan 15 di Italia, yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli itu bukanlah seorang akuntan, tetapi dia adalah seorang pendeta yang ahli matematika dan seorang pengajar pada beberapa universitas terkemuka di Italia. Namun, beliau adalah orang yang pertama kali mempublikasikan mengenai prinsip-prinsip dasar sistem akuntansi
dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita dengan subjudul Tractus de Computis et Scriptoris pada tahun 1949, sehingga beliau dijuluki sebagai bapak akuntansi. Sistem akuntansi kemudian berkembang dengan didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional yang ada di Italia Utara selama masa akhir abad pertengahan dan adanya keinginan pemerintah untuk menemukan cara dalam mengenakan pajak terhadap transaksi komersial. Kemudian, pembukuan ala Italia ini beralih ke Jerman untuk membantu para pedagang zaman Fugger dan kelompok Hanseatic, dan pada saat yang bersamaan, filsuf bisnis Belanda mempertajam cara menghitung pendapatan periodik. Adapun pada abad ke-15, para pemerintah Prancis menemukan keuntungan dan menerapkan keseluruhan sistem dalam perencanaan dan akuntabilitas pemerintah. Nah, pada tahun 1850, double entry bookkeeping mencapai kepulauan Inggris yang menyebabkan tumbuhnya masyarakat akuntansi dan munculnya komunitas profesi akuntan publik yang terorganisasi di Skotlandia dan di Inggris pada tahun 1870-an. Nah, dari Inggris inilah yang kemudian praktek akuntansi menyebar ke seluruh Amerika Utara dan wilayah persemakmuran Inggris. Selain itu, model akuntansi juga berkembang ke beberapa negara yang ada di belahan dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, sistem akuntansi semakin tumbuh pesat di bagian dunia barat, terutama Jerman dan juga Jepang yang ada di Asia. Nah, pada abad ke-20, akuntansi semakin berkembang. Hal itu terjadi seiring dengan tumbuhnya kekuatan ekonomi Amerika Serikat dan kerumitan masalah akuntansi pun muncul secara bersamaan. Kemudian, akuntansi menjadi suatu disiplin ilmu akademik tersendiri di universitas. Sejalan dengan perkembangan teknologi di negara tersebut, pada pertengahan abad ke-20, praktik pembukuan berpasangan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien lagi karena digunakannya komputer dalam pengelolaan data akuntansi. Bagi banyak negara, akuntansi merupakan masalah nasional dengan standar dan praktik nasional yang melekat erat dengan hukum nasional dan aturan internasional. Nah, perlu kita ketahui bahwa sistem akuntansi itu diberi nama sesuai dengan nama orang yang mengembangkannya ataupun nama negara masing-masing. Contoh misalnya sistem Anglo-Saxon yang ada di Amerika Serikat dan Inggris, serta sistem kontinental yang ada di Belanda. Nah, adapun mengenai tren kebijakan sektor keuangan nasional seperti yang terjadi pada tahun 2015, yakni pada triwulan kedua di mana pertumbuhan ekonomi itu masih melambat, terutama diakibatkan oleh melemahnya pertumbuhan investasi, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga. Dari sisi eksternal, ekspor tumbuh terbatas seiring dengan pemulihan ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang masih menurun. Dan di sisi lain, pertumbuhan impor terkontraksi lebih dalam sejalan dengan lemahnya permintaan domestik. Kemudian perekonomian diperkirakan mulai meningkat pada triwulan ketiga dan berlanjut pada triwulan keempat pada tahun 2015, di mana peningkatan tersebut didukung oleh akselerasi belanja pemerintah dengan realisasi proyek-proyek infrastruktur yang semakin meningkat. Hal ini juga sejalan dengan berbagai upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong percepatan realisasi belanja modal, termasuk dengan menyiapkan perangkat aturan yang diperlukan. Sementara itu, konsumsi juga diperkirakan membaik seiring dengan ekspektasi pendapatan yang meningkat dan penyelenggaraan pilkada serentak pada triwulan 4 tahun 2015. Nah, melihat hal ini, pada tanggal 9 September 2015, pemerintah kemudian mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang berupaya untuk menyentuh berbagai aspek, seperti misalnya memperbaiki struktur ekonomi yang lebih kondusif bagi berkembangnya industri, kepastian berusaha di bidang perburuhan, kemudahan dalam melakukan investasi, memangkas berbagai perizinan, serta memperluas akses masyarakat untuk mendapat kredit perbankan. Adapun tujuan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi ini adalah untuk menangkal perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global dan domestik. Selain itu, perlu juga adanya perubahan dalam politik anggaran sehingga APBN tidak sekedar kumpulan alokasi dana untuk menstimulus laju ekonomi, namun juga sebagai alat politik untuk menjaga tingkat kesejahteraan masyarakat
dengan melakukan perubahan prioritas. Di negara manapun, ukuran keberhasilan ekonomi tidak hanya dilihat dari pencapaian sektor keuangannya saja. Buktinya, sejak awal tahun, hampir semua negara sibuk memainkan kebijakan di sektor keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk menggerakkan sektor real. Contoh misalnya, negara-negara maju dan berkembang yang terus berupaya menurunkan suku bunga mereka hingga mendekati nol dan melemahkan nilai tukarnya untuk mendorong sektor real dan mengurangi pengangguran. Peran akuntansi dalam bidang usaha dan pasar modal global. Dalam era globalisasi, dunia usaha dan masyarakat telah menjadi semakin kompleks, sehingga menurut adanya perkembangan berbagai disiplin ilmu termasuk akuntansi. Akuntansi memegang peranan penting dalam ekonomi dan sosial, karena setiap pengambilan keputusan yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Bunga bank yang tinggi mendorong orang mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Persaingan antar perusahaan semakin meningkat dengan dibarengi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia. Dalam menghadapi itu, semua para pengelola perusahaan sangat membutuhkan informasi akuntansi yang andal, akurat, dan reliabel dalam rangka pengambilan keputusan. Dalam bertransaksi, baik para investor maupun calon investor telah menggunakan informasi keuangan perusahaan sebagai salah satu pedoman dalam membuat prediksi-prediksi dan untuk mengambil keputusan bisnis, yaitu investasi dalam surat-surat berharga. Jadi intinya, peran akuntansi dalam bidang usaha dan pasar modal global yaitu akuntansi digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan yang di dalamnya tercermin mengenai informasi-informasi keuangan, yang di mana informasi keuangan tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Baiklah, itu yang sempat kami paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.